Tapi apa benar kamu bisa melakukannya? Kalau saya gagal, silahkan ibu lapor polisi. Tapi kalau saya bisa, ibu harus. Di tengah rapat besar yang penuh ketegangan, seorang ob magang tiba-tiba maju ke depan dan meminta laptop milik CEO perusahaan. Semua orang mengira dia gila. Penampilannya lusuh, wajahnya lelah, dan tak ada yang percaya padanya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Beri saya 5 menit. Kalau saya gagal, panggil polisi." CEO cantik itu hanya tersenyum sinis. Tapi entah kenapa ia memberikan laptopnya. 5 menit kemudian, ruangan itu berubah menjadi sunyi. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Ruang rapat lantai 23 itu terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena pendingin udara, tapi karena suasana yang menekan dada siapapun yang berada di dalamnya. Layar besar di dinding menampilkan grafik yang terus menurun tajam. Garis merah itu seperti menertawakan semua orang yang duduk di meja panjang berlapis kaca. Ini tidak masuk akal. Salah satu direktur menghentakkan tangannya. Kita sudah pakai sistem keamanan terbaik. Lalu kenapa data kita bocor terus? Sahut yang lain dengan nada tinggi. Suara mereka saling bertabrakan. Saling menyalahkan. Saling mencurigai. Di ujung meja, Naila Arunika berdiri tegak. Tubuhnya ramping dibalut blazer abu-abu yang rapi. Rambutnya ditarik ke belakang dengan sempurna. Wajahnya cantik, tapi dingin seperti kaca. Ia tidak ikut berteriak. Cukup satu tatapannya saja sudah membuat ruangan kembali diam. Cukup. Suaranya tenang, tapi mengandung tekanan yang membuat semua orang menelan ludah. Saya tidak butuh alasan. Saya butuh solusi. Tidak ada yang menjawab. Semua menunduk. Bahkan orang-orang yang tadi paling vokal pun kini kehilangan kata-kata. Di sudut ruangan, seorang pria berdiri sambil memegang nampan berisi cangkir kopi. Bajunya sederhana, sedikit kusut. Wajahnya terlihat lelah, dengan bekas luka kecil di pelipis. Raka Pramudia. Ia sudah berdiri di sana sejak awal rapat dimulai. Seperti bayangan. Hadir, tapi tak dianggap. Matanya tidak lepas dari layar. Tidak juga dari wajah-wajah tegang di ruangan itu. Ia memperhatikan, mendengar, dan entah sejak kapan, tangannya mulai mengepal pelan. Salah satu staf keamanan berjalan mendekatinya, memberi isyarat agar ia segera keluar. Rapat itu bukan tempat untuk seorang ob magang. Raka mengangguk kecil. Ia melangkah, tapi bukan ke arah pintu, melainkan ke arah meja utama. Langkahnya pelan, tapi pasti. Tak ada yang langsung menyadari. Hingga akhirnya suara langkah itu terdengar terlalu dekat. Naila menoleh. Alisnya langsung berkerut. Siapa yang izinkan dia masuk ke sini? Salah satu staf langsung panik. Maaf, Bu, dia cuma Ibu. Suara Raka memotong. Tidak keras. Tidak juga ragu. Semua orang langsung menoleh ke arahnya. Seorang ob magang berbicara di tengah rapat direksi. Itu sudah cukup membuat suasana berubah aneh. Naila menatapnya tajam. Apa? Raka menarik napas pendek. Tatapannya lurus. Tidak menunduk seperti kebanyakan orang yang berbicara dengannya. Saya butuh laptop Ibu. Hening. Benar-benar hening. Beberapa detik terasa seperti berhenti. Lalu suara tawa kecil terdengar dari salah satu sudut. Apa dia barusan bilang minta laptop CEO? Ini orang stres atau apa? Keamanan, bawa dia keluar. Suara-suara mulai bermunculan. Ada yang mengejek, ada yang kesal. Ada juga yang menganggap ini lelucon tak lucu.
Tapi Raka tetap berdiri di tempatnya. Tidak bergerak. Tidak terpengaruh. Naila menyipitkan mata. Ulangi. Beri saya 5 menit, kata Raka. Kalau saya gagal, ibu boleh panggil polisi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada menantang. Lebih seperti kepastian. Dan justru itu yang membuatnya terdengar berbahaya. Ruangan kembali gaduh. Ini sudah keterlaluan. Dia mengancam. Usir sekarang juga. 2 orang keamanan langsung bergerak maju. Namun Naila mengangkat tangan. Mereka berhenti. Mata Naila tidak lepas dari wajah Raka. Ia mencoba membaca sesuatu di sana. Biasanya, orang-orang seperti ini akan gemetar, menyesal, atau setidaknya menunjukkan rasa takut. Tapi tidak dengan Raka. Tidak ada panik. Tidak ada keraguan. Hanya ketenangan. Yang aneh. Nama kamu? Tanya Naila. Raka Pramudya. Kamu tahu kamu sedang bicara dengan siapa? Tahu. Dan kamu tetap meminta laptop saya? Iya. Jawaban singkat. Tanpa basa-basi. Beberapa direksi menggeleng kesal. Bu Naila, ini buang-buang waktu. Diam. 1 kata itu cukup. Naila berjalan mendekat. Sepatu haknya berdetak pelan di lantai, menciptakan ritme yang menegangkan. Ia berhenti tepat di depan Raka. Jarak mereka hanya 1 langkah. Kenapa saya harus percaya sama kamu? Raka tidak langsung menjawab. Ia melirik layar besar sebentar. Lalu kembali menatap Naila. Karena yang ibu percaya sekarang, justru sedang menghancurkan perusahaan ini. Kalimat itu seperti tamparan. Ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang berani bicara. Wajah Naila berubah sedikit. Bukan marah, tapi terguncang. Ia memutar tubuh, menatap ke arah para direksi. Beberapa dari mereka mulai gelisah. Ada yang menghindari kontak mata. Ada yang pura-pura membuka tablet. Sesuatu terasa tidak beres. Naila kembali menatap Raka. Lebih dalam kali ini. Seolah mencoba menembus pikirannya. Detik demi detik berlalu. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia mengambil laptop dari meja. Semua orang menahan napas. Dan dengan 1 gerakan, ia mendorong laptop itu ke arah Raka. 5 menit. Suasana berubah drastis. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua mata tertuju pada 1 orang. Raka duduk di kursi yang sebelumnya ditempati salah satu direktur. Ia membuka laptop itu perlahan. Layarnya menyala. Pantulan cahaya menerangi wajahnya yang tenang. Jemarinya menyentuh keyboard. Sejenak. Diam. Seperti seorang pianis yang bersiap memainkan nada pertama. Lalu, ketikan pertama terdengar. Tik. Dan dalam sekejap, jemarinya bergerak cepat. Terlalu cepat. Tidak seperti orang yang baru pertama kali menyentuh sistem perusahaan sebesar ini. Kode demi kode mulai muncul di layar. Naila memperhatikan. Alisnya kembali berkerut. Ini bukan cara orang biasa bekerja. Ini seperti seseorang yang sudah sangat familiar. Sangat ahli. Di belakangnya, para direksi mulai saling pandang. Kali ini, tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang mengejek. Yang ada hanya 1 perasaan yang perlahan muncul di dalam ruangan itu. Cemas. Dan di sudut ruangan, waktu terus berjalan. 1 menit telah berlalu. Raka belum berhenti. Jemarinya terus menari di atas keyboard. Seolah ia sedang mengejar sesuatu. Atau seseorang. Dan tanpa disadari oleh siapapun di ruangan itu. 5 menit itu tidak hanya akan mengubah nasib Raka. Tapi juga nasib semua orang di dalam ruangan tersebut. Detik kedua setelah ketikan pertama, suasana di ruangan itu berubah tanpa disadari. Suara keyboard yang awalnya terdengar biasa, kini menjadi pusat perhatian. Bukan karena keras, tapi karena ritmenya.
cepat, konsisten, tanpa ragu. Raka tidak terlihat seperti sedang berpikir. Ia terlihat seperti mengingat. Naila berdiri di sampingnya, memperhatikan layar dengan seksama. Awalnya ia hanya ingin memastikan tidak ada hal bodoh yang dilakukan pria itu. Namun beberapa baris kode pertama langsung membuatnya terdiam. Itu, akses root, bisik salah satu direktur di belakang. Tidak mungkin. Bahkan tim IT kita butuh otorisasi berlapis untuk masuk ke sana. Raka tidak menoleh. Tidak juga menjelaskan. Jemarinya terus bergerak. Layar berganti cepat. Dari satu jendela ke jendela lain. Dari satu sistem ke sistem lain. Ia melewati proteksi demi proteksi seperti tidak ada apa-apa. Naila mengernyit. Ia pernah melihat orang hebat. Ia pernah bekerja dengan orang-orang terbaik di bidangnya. Tapi ini berbeda. Ini bukan sekadar keahlian. Ini seperti seseorang yang tahu semua celah. Berapa lama kamu kerja di sini? Tanya Naila tiba-tiba. 3 minggu, jawab Raka singkat, tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Jawaban itu membuat beberapa orang saling pandang. 3 minggu? Gumam seseorang tak percaya. Naila menatap wajah Raka lebih lama. 3 minggu tidak cukup untuk memahami sistem sebesar ini. Bahkan 3 tahun pun belum tentu. Lalu bagaimana dia bisa bergerak secepat itu? Di layar, grafik aneh mulai muncul. Baris-baris data bergerak seperti aliran sungai. Raka memperbesar salah satu bagian. Ini dia, gumamnya pelan. Apa maksudnya itu? Tanya Naila. Nada suaranya mulai berubah. Tidak lagi dingin. Ada rasa ingin tahu di dalamnya. Raka menunjuk layar. Lihat pola ini. Naila mendekat. Matanya fokus. Pola itu terlihat seperti aliran data biasa. Tapi jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu yang janggal. Lonjakan kecil yang berulang. Ritmenya teratur. Terlalu teratur untuk disebut kebetulan. Itu, data keluar, tanya Naila pelan. Raka mengangguk. Bocor. Tapi bukan dari luar. Ruangan kembali sunyi. Beberapa direksi langsung saling menatap. Ketegangan mulai berubah bentuk. Bukan lagi panik karena masalah teknis. Tapi karena kemungkinan yang lebih buruk. Pengkhianatan. Tidak mungkin. Salah satu direktur bersuara. Sistem kita tertutup. Tidak ada akses dari dalam tanpa izin. Justru karena ada izin, potong Raka. Suara itu tenang. Tapi cukup untuk menghentikan semua bantahan. Raka mengetik lagi. Layar berubah. Ia menelusuri jalur data itu. Perlahan. Pasti. Seperti seseorang yang sedang mengikuti jejak kaki di pasir. Naila merasakan dadanya mulai sesak. Ia tidak suka perasaan ini. Perasaan kehilangan kendali. Berapa waktu tersisa? Tanya salah satu staf. 2 menit lagi. Jawab yang lain pelan. 2 menit. Dan entah kenapa, 2 menit itu terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Raka berhenti sejenak. Bukan karena bingung. Tapi seperti sedang memastikan sesuatu. Matanya menyipit sedikit. Lalu ia membuka satu file tersembunyi. Layar menampilkan serangkaian log aktivitas. Tanggal. Waktu. Akses. Semuanya tersusun rapi. Terlalu rapi. Kenapa ini disembunyikan? Gumam Naila. Tidak ada yang menjawab. Raka memperbesar bagian tertentu. Beberapa nama pengguna muncul. Ia melewati satu persatu. Hingga akhirnya, kursor berhenti. Tidak bergerak. Ruangan terasa semakin sunyi. Bahkan napas pun seperti tertahan. Naila memperhatikan wajah Raka. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Bukan panik. Bukan juga bingung. Tapi, serius. Lebih dalam dari sebelumnya. Apa kamu menemukan sesuatu? Tanya Naila. Suaranya hampir seperti bisikan. Raka tidak langsung menjawab.
Ia hanya menatap layar beberapa detik lagi, lalu perlahan memutar laptop itu ke arah Naila. Lihat sendiri. Naila menatap layar. Matanya membaca cepat. Sekali. 2 kali. Lalu berhenti. Wajahnya yang selama ini sulit ditembus mulai menunjukkan retakan. Napasnya tertahan. Ini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Tapi semua orang bisa melihat perubahan itu. Ini bukan sekadar masalah teknis. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang menyentuh kepercayaan. Di belakang, salah satu direktur mulai gelisah. Tangannya bergerak pelan ke saku. Keringat mulai muncul di pelipisnya. Raka melirik sekilas ke arah pria itu. Hanya 1 detik. Tapi cukup. Cukup untuk memastikan bahwa ia tidak salah. Ia kembali menatap Naila. Waktu saya hampir habis. Suaranya tetap tenang. Tidak ada rasa bangga. Tidak juga terburu-buru. Hanya pernyataan. 1 menit terakhir. Dan semua yang selama ini tersembunyi, tinggal selangkah lagi untuk terbuka. Ruangan itu kini terasa seperti ruang interogasi. Tidak ada yang berani bergerak terlalu banyak. Bahkan suara kursi bergeser pun terasa berisik. Naila masih menatap layar laptop itu. Matanya terpaku pada data yang baru saja ditunjukkan Raka. Jejak akses. Berulang. Rapi. Dan yang paling mengganggu, dilakukan dengan izin penuh sistem. Ini tidak mungkin lolos audit, gumamnya pelan. Raka menyandarkan punggungnya sebentar. Untuk pertama kalinya sejak ia mulai mengetik, ia berhenti. Lolos. Jawabnya singkat. Naila menoleh cepat. Bagaimana? Raka kembali menghadap layar, jarinya menunjuk ke beberapa baris kecil yang nyaris tak terlihat. Disamarkan. Dibuat seperti aktivitas rutin. Kecil, tapi konsisten. Naila memperhatikan lebih dekat. Dan benar. Data itu diselipkan di antara aktivitas normal. Tidak mencolok. Tidak mencurigakan. Kecuali jika dilihat dengan pola yang tepat. Ini bukan kerja orang sembarangan, bisik salah satu direktur. Ini orang dalam, sahut yang lain dengan nada tegang. Kata-kata itu menggantung di udara. Orang dalam. Artinya, seseorang di ruangan ini. Atau setidaknya, seseorang yang mereka kenal. Raka mulai mengetik lagi. Lebih pelan kali ini. Lebih hati-hati. Ia membuka lapisan demi lapisan sistem seperti membuka kotak rahasia. Apa yang kamu cari sekarang? Tanya Naila. Jalurnya. Jawab Raka. Siapa yang mulai? Naila menelan ludah. Ia tidak menyadari kapan terakhir kali ia merasa setegang ini. Bukan karena ancaman luar, tapi karena kemungkinan dikhianati dari dalam. Layar kembali berubah. Sebuah diagram alur muncul. Garis-garis kecil yang saling terhubung. Seperti peta. Ini aliran datanya. Jelas Raka singkat. Ia menunjuk 1 titik awal. Dari sini. Lalu mengikuti garis itu hingga ke titik akhir. Ke sini. Naila mengikuti arah jarinya. Setiap titik adalah akses. Setiap garis adalah jalur. Dan semuanya mengarah ke satu pusat. Ruangan kembali sunyi. Bahkan orang-orang yang sebelumnya banyak bicara kini hanya bisa menatap. Fokus ke sini, kata Raka, memperbesar 1 bagian. Di sana, terlihat akses utama. Bukan akun biasa. Bukan juga akun magang. Ini akses tingkat tinggi. Akses yang hanya dimiliki segelintir orang. Naila merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ia tahu apa artinya ini. Berapa waktu? Tanya seseorang dengan suara pelan. 30 detik. Jawab yang lain. 30 detik terakhir. Raka tidak terlihat panik. Ia justru semakin tenang. Seperti seseorang yang sudah sampai di ujung jalan. Tinggal membuka pintu terakhir. Ia mengetik beberapa baris lagi. Lalu berhenti. Kursor berkedip pelan di layar.
Semua orang menahan napas. Raka menatap layar itu beberapa detik, seolah memastikan. Lalu dengan satu gerakan, ia menekan tombol Enter. Layar berubah. Data baru muncul. Lebih jelas. Lebih terang. Dan yang paling penting, tidak bisa dibantah. Selesai, kata Raka pelan. Naila mendekat tanpa sadar. Matanya membaca cepat. Dan dalam hitungan detik, wajahnya berubah. Tidak lagi hanya tegang, tapi terpukul. Ini sumbernya, lanjut Raka. Ia tidak meninggikan suara. Tidak juga dramatis. Tapi kalimat itu terasa berat. Sangat berat. Naila mengangkat pandangan dari layar. Perlahan. Seolah tubuhnya menolak apa yang baru saja ia lihat. Tidak. Bisiknya. Di belakang, beberapa orang mulai bergerak gelisah. Kursi bergeser pelan. Napas terdengar lebih cepat. Raka berdiri dari kursinya. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Tugasnya selesai. 5 menit itu cukup. Naila masih terpaku. Tangannya perlahan menyentuh meja, seperti mencari pegangan. Kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Retak. Bukan karena serangan dari luar, tapi karena sesuatu yang selama ini ia jaga sendiri. Di sudut ruangan, salah satu direktur menunduk. Wajahnya tidak lagi setenang tadi. Keringat terlihat jelas di dahinya. Dan untuk pertama kalinya sejak rapat itu dimulai, semua orang mulai sadar bahwa masalah ini bukan sekadar kebocoran data. Ini adalah pengkhianatan. Dan pelakunya mungkin sedang berdiri di antara mereka. Ruangan itu terasa semakin sempit. Udara seperti berhenti mengalir. Semua mata kini tidak lagi tertuju pada layar, tapi pada Naila. Ia masih berdiri di tempatnya, menatap data yang terpampang di depan mata. Jemarinya perlahan mengepal di atas meja. Ini tidak mungkin. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Raka tidak menyela. Ia hanya berdiri sedikit di samping, membiarkan Naila menghadapi kenyataan itu sendiri. Di layar, satu nama terlihat jelas. Tidak tertutup. Tidak bisa disangkal. Akses utama. Pemilik izin penuh. Orang yang selama ini dipercaya. Bu Naila. Salah satu direktur mencoba bersuara, tapi ragu. Naila mengangkat tangan tanpa menoleh. Diam. Ia menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Namun napas itu terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Tampilkan lagi jalurnya, katanya. Raka mengangguk kecil. Tanpa banyak bicara, ia mengulang alur data yang tadi. Dari awal hingga akhir. Dari titik kecil yang tampak sepele, hingga ke pusatnya. Semuanya mengarah ke nama itu. Konsisten. Tidak berubah. Naila menatapnya tanpa berkedip. Ia berharap ada kesalahan. Sekecil apapun. Tapi tidak ada. Siapa lagi yang punya akses seperti ini? Tanyanya akhirnya. Salah satu staf IT menjawab dengan suara gemetar. Hanya direksi inti, Bu. Kalimat itu menggantung. Direksi inti. Artinya, orang-orang yang duduk di ruangan ini. Suasana berubah drastis. Yang tadinya hanya tegang, kini menjadi saling curiga. Beberapa orang mulai menghindari tatapan satu sama lain. Ada yang pura-pura fokus ke layar. Ada yang menunduk. Dan ada yang terlihat terlalu diam. Naila perlahan mengangkat wajahnya. Tatapannya menyapu ruangan. Satu persatu. Ia mengenal mereka semua. Bekerja bersama mereka bertahun-tahun. Membangun perusahaan ini dari nol. Tertawa bersama. Jatuh bersama. Dan sekarang, salah satu dari mereka menghancurkannya dari dalam. Ini fitnah. Suara itu tiba-tiba muncul. Semua menoleh. Seorang pria berdiri dari kursinya. Jasnya rapi, wajahnya tegas. Tapi ada sesuatu yang tidak stabil di matanya.
Darmawan, Direktur Operasional. Orang kepercayaan Naila sejak awal. Data seperti ini bisa dimanipulasi. Lanjutnya, mencoba terdengar tenang. Kita bahkan tidak tahu siapa dia. Ia melirik tajam ke arah Raka. Bisa saja dia yang membuat ini semua. Beberapa orang mulai mengangguk pelan. Keraguan kembali muncul. Situasi kembali goyah. Naila tidak langsung menjawab. Ia menatap Darmawan lama. Tatapan itu bukan lagi dingin seperti biasa. Tapi, mencari sesuatu yang selama ini mungkin terlewat. Kamu bilang ini manipulasi? Tanya Naila akhirnya. Ya, jawab Darmawan cepat. Kita tidak bisa percaya begitu saja pada orang luar. Dia bukan orang luar. Semua terdiam. Naila melangkah maju sedikit. Dia masuk ke sistem kita. Tanpa bantuan siapapun. Kalimat itu seperti menampar logika semua orang. Darmawan terdiam sesaat, lalu mencoba tersenyum tipis. Justru itu yang mencurigakan. Naila, bagaimana mungkin seorang ob magang? Cukup. Suara Naila kali ini berbeda. Lebih dalam. Lebih berat. Tidak ada ruang untuk bantahan. Darmawan menelan ludah. Raka berdiri diam, memperhatikan. Ia tidak ikut campur. Tidak juga membela diri. Seolah semua ini sudah ia prediksi. Naila kembali menatap layar. Lalu perlahan berkata, tunjukkan bukti tambahan. Raka mengangguk. Ia kembali ke kursi. Jemarinya menyentuh keyboard sekali lagi. Kali ini tidak secepat sebelumnya. Tapi lebih tajam. Lebih terarah. Ia membuka file log lain. Lebih dalam. Lebih tersembunyi. Ini rekaman akses langsung, katanya. Layar menampilkan waktu dan aktivitas secara detail. Tidak hanya jalur, tapi juga perintah yang dijalankan. Dan semuanya memperkuat satu hal. Nama itu, Darmawan. Wajah pria itu mulai berubah. Ketenangannya retak. Matanya bergerak cepat. Mencari celah. Tapi tidak ada. Semua terlalu jelas. Ini bisa direkayasa. Suaranya mulai tidak stabil. Naila menatapnya. Lama. Tanpa bicara. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sadari. Ketakutan. Bukan pada situasi. Tapi pada kebenaran yang mulai terbuka. Ruangan kembali sunyi. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak ada lagi yang berani membela. Karena sekarang, semua mulai mengerti. Ini bukan kesalahan sistem. Ini bukan serangan dari luar. Ini adalah pengkhianatan. Dan pelakunya, berdiri tepat di hadapan mereka. Darmawan mundur satu langkah. Hanya satu. Tapi cukup untuk mengubah suasana di ruangan itu. Tidak ada lagi yang melihatnya sebagai direktur yang tegas dan berwibawa. Sekarang, semua mata memandangnya dengan jarak dan kecurigaan. Ini belum membuktikan apa-apa, katanya, mencoba bertahan. Suaranya masih tegas, tapi napasnya mulai tidak teratur. Naila tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Bukan karena ragu, tapi karena apa yang sedang ia hadapi jauh lebih sulit daripada sekadar masalah bisnis. Kamu tahu, suara Naila pelan, aku mempercayakan hampir semua hal ke kamu. Darmawan diam. Tidak menyela. Dari awal perusahaan ini berdiri, lanjutnya, kamu selalu ada. Bahkan saat semua orang pergi. Ruangan menjadi semakin sunyi. Kata-kata itu bukan sekadar pernyataan. Itu adalah potongan masa lalu. Sebuah hubungan yang dibangun bukan hanya dengan kontrak, tapi dengan kepercayaan. Jadi sekarang jelaskan, mata Naila menatap lurus. Kenapa semua jejak ini mengarah ke kamu? Darmawan membuka mulut. Menutupnya lagi. Ia mencoba mencari jawaban. Alasan. Atau mungkin, kebohongan yang cukup kuat untuk menutupi semuanya.
Aku dijebak. Akhirnya kalimat itu keluar. Cepat. Seolah sudah disiapkan. Beberapa orang saling pandang. Jawaban yang terlalu mudah. Raka yang sejak tadi diam, hanya melirik sekilas. Wajahnya tetap datar. Naila mengangguk kecil. Dijebak oleh siapa? Tidak ada jawaban. Darmawan terdiam. Sistem ini tidak bisa diakses sembarangan. Lanjut Naila. Semua aktivitas tercatat. Detail. Bahkan waktu dan perintahnya. Ia menunjuk layar. Dan ini bukan 1-2 kali. Ini pola yang berulang. Darmawan menelan ludah. Keringat mulai terlihat jelas di pelipisnya. Aku bisa jelaskan. Jelaskan. Kali ini suara Naila lebih tegas. Tidak memberi ruang untuk menghindar. Darmawan menarik napas dalam. Perusahaan ini tidak sekuat yang kamu kira, katanya pelan. Kita kehilangan banyak proyek. Investor mulai ragu. Aku hanya mencoba mengamankan posisi. Beberapa direksi langsung bereaksi. Mengamankan posisi dengan membocorkan data. Salah satu dari mereka bersuara tajam. Darmawan menggeleng cepat. Bukan membocorkan. Hanya berbagi sedikit informasi strategis. Untuk membangun hubungan. Hubungan dengan siapa? Tanya yang lain. Tidak ada jawaban. Karena semua orang sudah tahu arah pembicaraan ini. Kompetitor. Naila memejamkan mata sebentar. Hanya 1 detik. Tapi cukup untuk menahan sesuatu yang hampir keluar. Emosi. Kamu menjual perusahaan ini, katanya pelan. Darmawan tidak langsung membantah. Dan diam itu sudah menjadi jawaban. Ruangan terasa semakin berat. Beberapa orang mulai duduk kembali, seperti kehilangan tenaga. Yang lain hanya berdiri diam. Tidak percaya. Tidak siap menerima kenyataan ini. Naila membuka mata. Tatapannya kini berbeda. Tidak lagi hanya kecewa. Tapi juga dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Sejak kapan? Beberapa bulan terakhir. Jawab Darmawan pelan. Dan kamu pikir aku tidak akan tahu? Darmawan menunduk. Aku pikir aku bisa mengendalikannya. Kalimat itu membuat Naila tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan sama sekali. Mengendalikan pengkhianatan. Tidak ada jawaban. Di sudut ruangan, Raka berdiri dengan tenang. Ia memperhatikan semuanya. Tanpa ekspresi. Seolah ini bukan pertama kalinya ia melihat sesuatu seperti ini. Naila menoleh ke arahnya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, tatapannya berubah. Bukan lagi penuh kecurigaan. Tapi penuh pertanyaan. Kamu sudah tahu dari awal? Tanyanya. Raka menggeleng pelan. Saya hanya mengikuti pola. Dan kamu langsung menemukan ini. Karena dia tidak berhenti. Jawaban itu sederhana. Tapi cukup menjelaskan segalanya. Kesalahan terbesar bukan hanya pengkhianatan. Tapi keserakahan yang membuatnya terus berulang. Naila menarik napas panjang. Ia menoleh kembali ke Darmawan. Keamanan. 2 orang langsung masuk ke ruangan. Langkah mereka tegas. Tidak ragu. Darmawan mundur lagi. Kali ini lebih jauh. Naila, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Kita sudah bicara. Potong Naila. Suaranya dingin. Final. 2 petugas keamanan mendekat. Darmawan tidak melawan. Tidak juga berteriak. Ia hanya menatap Naila sekali lagi. Tatapan yang penuh penyesalan. Atau mungkin ketakutan. Lalu ia dibawa keluar. Pintu tertutup. Dan bersama itu, 1 bab dalam perusahaan itu berakhir. Namun yang tertinggal di dalam ruangan. Bukan hanya keheningan. Tapi juga rasa kehilangan. Karena yang runtuh bukan hanya sistem. Tapi kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun. Naila berdiri diam.
Tatapannya kosong beberapa detik. Lalu perlahan, ia duduk. Untuk pertama kalinya, ia terlihat lelah. Bukan secara fisik, tapi dari dalam. Dan di hadapannya, seorang ob magang berdiri. Orang yang barusan menyelamatkan perusahaan ini. Dan sekaligus menghancurkan ilusi yang selama ini ia pegang. Pintu ruang rapat tertutup rapat. Langkah kaki Darmawan sudah menghilang dari lorong luar. Tapi bayangannya masih terasa di dalam ruangan. Tidak ada yang langsung berbicara. Semua seperti butuh waktu untuk mencerna apa yang baru saja terjadi. Naila masih duduk di kursinya. Tangannya terlipat di atas meja. Tapi tidak lagi sekuat tadi. Bahunya sedikit turun. Napasnya lebih berat. Ia menatap layar yang kini kosong. Tidak ada grafik. Tidak ada data. Hanya pantulan dirinya sendiri. Perlahan, ia mengangkat pandangan. Matanya tertuju pada satu orang. Raka. Pria itu masih berdiri di tempatnya. Tidak bergerak sejak tadi. Seolah ia tidak ingin mengambil ruang lebih dari yang seharusnya. Semua keluar. Suara Naila pelan, tapi cukup jelas. Para direksi saling pandang. Tidak ada yang membantah. Satu persatu mereka meninggalkan ruangan. Tidak ada diskusi. Tidak ada komentar. Hanya langkah kaki pelan dan wajah-wajah yang masih syok. Dalam hitungan detik, ruangan itu menjadi sepi. Tinggal dua orang. Naila dan Raka. Keheningan itu berbeda. Bukan canggung. Tapi, penuh pertanyaan yang belum terjawab. Naila berdiri perlahan. Ia berjalan mengitari meja, mendekat ke arah Raka. Tidak ada sepatu yang berdetak keras kali ini. Langkahnya lebih pelan. Lebih manusiawi. Kamu bukan ob magang biasa, katanya tanpa basa-basi. Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap lantai sebentar. Lalu kembali menatap Naila. Saya memang daftar sebagai itu, jawabnya singkat. Naila menyipitkan mata. Itu bukan jawaban. Hening sejenak. Raka menarik napas pendek. Bukan karena gugup. Lebih seperti seseorang yang sedang mempertimbangkan seberapa banyak yang perlu ia katakan. Dulu saya kerja di perusahaan teknologi. Akhirnya ia berkata. Naila tidak menyela. Ia menunggu. Cukup besar, lanjut Raka. Tim kecil. Tapi kami pegang sistem utama. Kenapa keluar? Pertanyaan itu langsung, tanpa emosi. Tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Raka tersenyum tipis. Senyum yang tidak benar-benar senyum. Karena saya percaya orang yang salah. Kalimat itu menggantung. Dan entah kenapa, terasa familiar. Naila sedikit mengernyit. Dikhianati. Raka mengangguk pelan. Lebih dari itu. Ia berjalan beberapa langkah, mendekati jendela besar di ujung ruangan. Kota terlihat dari atas sana. Ramai, tapi jauh. Semua yang saya bangun diambil, katanya. Nama saya dihapus. Sistem yang saya buat, jadi milik orang lain. Naila memperhatikan dari belakang. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada nada marah. Justru itu yang membuat ceritanya terasa lebih berat. Kamu tidak melawan. Raka tertawa kecil. Pelan. Saya coba. Ia menoleh sedikit. Tapi saat semua orang percaya pada mereka, bukan pada saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ruangan kembali hening. Kata-kata itu seperti mengisi ruang kosong di antara mereka. Naila menunduk sebentar. Ia tahu perasaan itu. Baru saja ia mengalaminya. Lalu kamu, jadi seperti ini? Tanyanya. Raka mengangkat bahu ringan. Hidup jalan terus. Jawaban yang sederhana, tapi penuh arti. Naila melangkah lebih dekat. Kenapa kamu masuk ke sini? Raka menatapnya. Kali ini langsung. Karena saya melihat pola yang sama. Naila terdiam. Dari luar, semuanya terlihat baik, lanjut Raka.
tapi dari dalam mulai retak. Ia melirik meja rapat, dan saya tidak suka melihat itu terjadi lagi. Ada sesuatu dalam nada suaranya, bukan sekadar logika, tapi pengalaman. Naila menatapnya lama. Ia mencoba memahami pria di depannya. Orang yang datang sebagai ob magang, tapi memiliki kemampuan dan luka yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Kamu bisa saja diam, katanya. Tidak ikut campur. Bisa, jawab Raka. Tapi kamu tidak lakukan itu. Raka menggeleng pelan. Tidak semua orang bisa diam setelah tahu. Jawaban itu membuat Naila terdiam. Untuk beberapa detik, tidak ada yang berbicara. Hanya suara samar kota di kejauhan. Naila akhirnya menarik napas panjang. Kamu sadar apa yang baru saja kamu lakukan? Iya. Kamu bukan hanya menyelamatkan perusahaan ini, lanjut Naila. Kamu juga membuat banyak orang kehilangan posisi. Raka tidak terlihat terkejut. Itu bukan keputusan saya. Tapi karena kamu. Raka menatapnya sebentar. Karena kebenaran. Kalimat itu sederhana. Tapi langsung. Naila tidak langsung membalas. Ia hanya menatap Raka. Lebih lama dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya. Ia tidak melihatnya sebagai ob magang. Bukan juga sebagai orang luar. Tapi sebagai seseorang yang pernah hancur. Dan tetap berdiri. Kamu aneh, kata Naila pelan. Raka tersenyum tipis lagi. Sering dibilang begitu. Naila hampir tersenyum. Tapi ia menahannya. Ia berbalik, berjalan kembali ke meja. Lalu berhenti sejenak. Mulai besok, katanya tanpa menoleh. Kamu tidak perlu lagi bawa nampan kopi. Raka tidak langsung menjawab. Kita akan bicara lagi. Lanjut Naila. Tentang posisi yang lebih sesuai. Hening. Raka hanya mengangguk pelan. Tidak ada rasa bangga. Tidak juga terkejut. Seolah semua ini bukan tujuan utamanya. Dan di ruangan itu, dua orang yang sama-sama pernah dikhianati. Berdiri dalam keheningan yang tidak lagi asing. Pagi itu, suasana kantor tidak lagi sama. Bisik-bisik menyebar lebih cepat dari email resmi perusahaan. Semua orang tahu sesuatu telah terjadi di ruang rapat kemarin, meski tidak ada yang tahu detailnya. Nama Darmawan mulai disebut dengan nada berbeda. Bukan lagi hormat, tapi curiga. Di lantai bawah, Raka berjalan seperti biasa. Pakaiannya tetap sederhana. Langkahnya tetap tenang. Tidak ada yang tahu bahwa ia adalah pusat dari semua perubahan ini. Beberapa karyawan bahkan masih memanggilnya untuk mengambil kopi. Dan Raka tetap melakukannya. Seolah tidak ada yang berubah. Di lantai atas, situasi jauh lebih tegang. Naila berdiri di ruangannya, menatap layar laptop. Data yang kemarin ditemukan kini sudah dianalisis lebih dalam oleh tim IT. Hasilnya sama. Bahkan lebih buruk. Dia tidak sendiri, Bu. Salah satu staf IT berdiri di hadapannya. Wajahnya serius. Naila menoleh pelan. Maksudmu? Ada beberapa akses tambahan. Tidak sebesar yang kemarin, tapi cukup untuk membantu. Naila menghela napas pelan. Artinya, pengkhianatan ini lebih dalam dari yang ia kira. Identitasnya. Staf itu ragu sejenak. Masih kami telusuri. Naila mengangguk kecil. Lanjutkan. Staf itu pergi. Ruangan kembali sunyi. Naila menatap jendela. Pikirannya tidak tenang. Semalam ia hampir tidak tidur. Bukan karena kehilangan Darmawan. Tapi karena satu hal. Bagaimana ia bisa tidak melihat semua ini sejak awal? Ketukan pintu terdengar. Masuk. Raka muncul di ambang pintu. Tanpa nampan. Tanpa seragam ob. Hanya dirinya sendiri. Naila menatapnya beberapa detik. Tutup pintunya. Raka menurut.
Ia berdiri di depan meja, tidak duduk. Tim IT menemukan ada orang lain yang terlibat, kata Naila langsung. Raka tidak terlihat terkejut. Pasti, jawabnya singkat. Kamu sudah tahu. Kemarin saya lihat jejak kecilnya, tapi belum cukup kuat untuk ditarik. Naila menyilangkan tangan. Jadi ini belum selesai. Raka menggeleng pelan. Belum. Hening sejenak. Naila berjalan mendekat. Kalau kamu di posisi saya, katanya, apa yang kamu lakukan? Raka tidak langsung menjawab. Ia berpikir sebentar. Biarkan mereka bergerak. Naila mengernyit. Biarkan. Orang yang merasa aman akan membuat kesalahan, lanjut Raka. Kalau kita tekan sekarang, mereka akan sembunyi. Naila menatapnya dalam. Logika itu masuk akal, tapi berisiko. Dan kalau mereka merusak lebih jauh? Mereka sudah melakukannya, jawab Raka tenang. Sekarang tinggal kita tangkap saat mereka tidak siap. Naila terdiam. Ia berjalan kembali ke meja. Jari-jarinya mengetuk pelan permukaan kaca. Berpikir. Lalu berhenti. Baik, katanya akhirnya. Kita ikuti cara kamu. Raka hanya mengangguk. Tidak ada ekspresi puas. Seolah ini hanya langkah biasa. Beberapa jam kemudian, rencana mulai berjalan. Sistem tidak diubah. Akses tetap dibuka seperti biasa. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi diam-diam, semuanya dipantau. Setiap pergerakan, setiap login, setiap perubahan kecil. Malam mulai turun. Kantor mulai sepi. Lampu-lampu sebagian dimatikan. Namun di ruang kontrol, beberapa orang masih berjaga. Naila berdiri di sana. Bersama Raka. Layar besar menampilkan aktivitas sistem secara real-time. Semua terlihat normal. Terlalu normal. Hingga akhirnya, satu notifikasi muncul. Kecil, tapi cukup. Raka langsung mendekat. Itu dia, katanya pelan. Naila menatap layar. Akses muncul dari akun internal. Bukan direksi. Bukan juga staf IT utama. Tapi, seseorang yang memiliki izin terbatas. Namun cukup untuk membantu. Ikuti jalurnya. Perintah Naila. Raka langsung bergerak. Jemarinya kembali menari di atas keyboard. Cepat. Tepa. Layar berubah. Jalur data terbuka. Dan kali ini, lebih jelas. Orang itu mencoba mengakses file yang sama seperti sebelumnya. Seolah melanjutkan apa yang telah dimulai Darmawan. Dia tidak tahu kita sudah tahu, gumam Naila. Raka mengangguk. Dan itu kesalahannya. Beberapa detik kemudian, identitas muncul. Nama, divisi, akses. Semuanya lengkap. Naila membaca. Dan wajahnya kembali berubah. Bukan karena kaget seperti kemarin. Tapi karena lelah. Lagi-lagi orang dalam. Bisiknya. Raka tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap layar. Orang itu masih aktif. Masih bergerak. Tidak sadar bahwa setiap langkahnya sedang diawasi. Naila menegakkan tubuhnya. Tatapannya kembali tajam. Kali ini, tidak ada yang lolos. Dan di layar itu, jejak terakhir pengkhianatan mulai terlihat jelas. Tinggal satu langkah lagi untuk mengungkap semuanya. Layar besar itu masih menyala. Nama yang baru saja muncul membuat ruangan kembali sunyi. Bukan nama besar seperti Darmawan, tapi justru itu yang membuatnya lebih berbahaya. Orang yang selama ini tidak terlihat, tidak mencolok, tapi berada di posisi yang cukup dekat dengan sistem inti. Kunci aksesnya. Perintah Naila tegas. Salah satu staf langsung bergerak. Namun sebelum perintah itu benar-benar dijalankan. Tunggu. Raka bersuara. Naila menoleh cepat. Kenapa? Dia belum selesai, jawab Raka.
Lihat pergerakannya. Semua mata kembali ke layar. Akun itu masih aktif. Bahkan sekarang, mulai mengakses jalur yang lebih dalam. Seolah mencari sesuatu. Atau memastikan sesuatu. Dia panik. Gumam Raka. Kenapa? Karena Darmawan sudah tidak ada. Kalimat itu masuk akal. Jaringan itu mulai goyah. Dan orang yang tersisa mencoba menutup jejak. Naila mengatupkan rahangnya. Biarkan dia lanjut, katanya. Detik demi detik berjalan. Gerakan di layar semakin cepat. Hingga akhirnya, akses berpindah. Bukan lagi ke file lama, tapi ke sistem log utama. Raka langsung menyipitkan mata. Dia mau hapus jejak. Naila langsung berdiri tegak. Hentikan sekarang. Namun terlambat. Layar tiba-tiba berkedip. Beberapa data menghilang. Sistem sempat freeze beberapa detik. Ruangan langsung tegang. Apa yang terjadi? Tanya Naila tajam. Dia berhasil hapus sebagian log. Jawab staf dengan panik. Raka langsung duduk. Tanpa menunggu perintah. Jemarinya bergerak cepat. Lebih cepat dari sebelumnya. Masih bisa dilacak? Tanya Naila. Bisa. Jawab Raka singkat. Tapi apa? Raka tidak langsung menjawab. Layar di depannya berubah cepat. Lalu berhenti. Wajahnya sedikit berubah. Bukan panik. Tapi waspada. Dia tidak sendiri, katanya pelan. Maksudnya. Raka memutar layar ke arah Naila. Ada perintah tambahan. Naila menatap. Beberapa baris kode muncul. Tidak seperti sebelumnya. Ini bukan sekadar akses. Ini manipulasi. Dia mencoba mengalihkan jejak. Lanjut Raka. Kemana? Raka tidak langsung menjawab. Ia mengetik lagi. Membuka satu file yang baru saja diubah. Dan dalam beberapa detik, semuanya menjadi jelas. Ruangan kembali sunyi. Lebih sunyi dari sebelumnya. Karena kali ini, nama yang muncul di layar bukan lagi milik pelaku sebenarnya. Tapi, Raka Pramudia. Salah satu staf langsung bersuara. Ini nama dia. Semua mata langsung tertuju pada Raka. Suasana berubah drastis. Yang tadinya fokus ke layar. Sekarang penuh kecurigaan. Naila tidak langsung bicara. Ia menatap layar. Lalu menatap Raka. Bergantian. Ini jebakan, kata Raka tenang. Semua orang juga bisa bilang begitu, sahut salah satu staf dengan nada curiga. Aksesnya dari terminal kamu. Tambah yang lain. Raka tetap diam sejenak. Lalu berkata, karena dia arahkan ke sini. Kenapa harus kamu? Tanya Naila akhirnya. Pertanyaan itu pelan. Tapi berat. Raka menatapnya. Karena saya satu-satunya yang tahu. Jawaban itu membuat ruangan kembali hening. Logika yang sederhana. Tapi masuk akal. Orang yang paling berbahaya adalah orang yang mengerti sistem. Dan sekarang, semua bukti mengarah ke dia. Kamu sadar ini terlihat seperti apa? Suara Naila lebih rendah. Iya. Kamu masuk ke sistem tanpa izin. Iya. Dan sekarang semua jejak mengarah ke kamu. Iya. Jawaban Raka tetap tenang. Tanpa pembelaan panjang. Tanpa panik. Justru itu yang membuat situasi semakin sulit. Beberapa orang mulai mundur sedikit. Seolah menjaga jarak. Seolah pria di depan mereka ini tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Naila menatapnya lebih lama. Lebih dalam. Ia mencoba membaca sesuatu. Ketakutan. Kebohongan. Atau kebenaran. Namun wajah Raka tetap sama. Tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja dituduh. Kalau kamu memang tidak bersalah, kata Naila. Buktikan. Raka mengangguk kecil.
Tanpa bicara lagi, ia kembali ke keyboard. Kali ini lebih fokus, lebih tajam. Layar kembali bergerak. Ia menelusuri ulang jalur yang baru saja diubah. Mencari titik awal manipulasi. Dia terburu-buru. Gumam Raka. Dan itu kesalahannya. Naila tidak mengalihkan pandangan. Semua orang menunggu. Detik terasa lebih lama. Ketikan terus terdengar. Hingga akhirnya, Raka berhenti. Kursor diam. Lalu perlahan, ia membuka satu file tersembunyi. Ini sebelum dia hapus, katanya. Naila mendekat. Matanya membaca cepat. Dan di sana, terlihat jelas. Jejak asli. Sebelum dialihkan. Bukan nama Raka. Tapi nama lain. Nama yang sama seperti sebelumnya. Orang kedua itu. Ruangan langsung berubah. Tekanan yang tadi mengarah ke Raka perlahan hilang. Digantikan dengan kemarahan. Dan rasa tertipu. Naila menatap layar. Lalu menatap Raka. Lama. Sangat lama. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak ragu. Lanjutkan, katanya pelan. Dan di detik itu, arah kepercayaan mulai berubah. Ruangan itu kembali hidup. Tapi bukan dengan kepanikan. Melainkan dengan kemarahan yang lebih terarah. Nama asli pelaku kini sudah jelas di layar. Seorang staf senior di divisi sistem internal. Bukan orang yang menonjol, tapi memiliki akses yang cukup untuk membantu Darmawan selama ini. Kunci semua aksesnya sekarang. Perintah Naila tanpa ragu. Siap, Bu. Tim langsung bergerak cepat. Kali ini tidak ada penundaan. Tidak ada kesempatan kedua. Di layar, akun itu tiba-tiba berhenti. Lalu muncul notifikasi kecil. Akses ditolak. Raka memperhatikan dengan tenang. Dia akan coba keluar, katanya. Naila menoleh. Maksudmu? Orang seperti ini tidak akan diam, jawab Raka. Kalau jalur digital ditutup, dia akan cari jalan lain. Seolah menjawab ucapan itu, pintu ruang kontrol tiba-tiba terbuka keras. Seorang pria masuk dengan napas terengah. Wajahnya panik, mata liar. Nama yang sama seperti di layar. Bu Naila, saya bisa jelaskan. Cukup. Suara Naila langsung memotong. Tidak keras, tapi tegas. Pria itu berhenti di tempat. Napasnya masih berat. Semua sudah jelas. Lanjut Naila. Tidak, Bu. Ini tidak seperti yang terlihat. Sama seperti yang kemarin. Potong Naila lagi. Pria itu terdiam. Ruangan menjadi saksi. Tidak ada lagi ruang untuk kebohongan. Kenapa? Tanya Naila. Kali ini bukan sebagai CEO, tapi sebagai seseorang yang benar-benar ingin tahu. Pria itu menunduk. Tangannya mengepal. Saya hanya mengikuti perintah, katanya pelan. Perintah siapa? Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu akhirnya, Pak Darmawan. Jawaban itu tidak mengejutkan. Tapi tetap menyakitkan. Dan kamu tidak berpikir ini salah? Tanya Naila. Saya butuh pekerjaan ini. Jawabnya. Saya tidak punya pilihan. Raka yang sejak tadi diam, sedikit mengernyit. Semua orang punya pilihan, katanya pelan. Pria itu menoleh tajam. Mudah bagi kamu bicara. Kamu tidak tahu apa yang saya hadapi. Saya tahu. Potong Raka. Ruangan kembali hening. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup dalam untuk menghentikan emosi. Dan justru karena itu, saya tidak lakukan itu. Pria itu terdiam. Tidak bisa membalas. Naila memperhatikan keduanya. Lalu perlahan menarik napas panjang. Keamanan. Dua petugas masuk. Kali ini lebih cepat. Lebih tegas. Pria itu tidak melawan. Ia hanya menunduk saat dibawa keluar.
Pintu kembali tertutup. Dan untuk kedua kalinya, pengkhianatan meninggalkan ruangan itu. Hening kembali datang. Tapi berbeda. Tidak lagi penuh ketidakpastian. Lebih kosong. Naila berdiri diam beberapa detik. Lalu perlahan menoleh ke arah Raka. Tatapannya berubah. Bukan lagi sekadar percaya. Tapi mengakui. Semua ini tidak akan terungkap tanpa kamu, katanya. Raka menggeleng pelan. Ini memang sudah waktunya terungkap. Naila menatapnya lebih lama. Ia mengingat kembali beberapa jam terakhir. Bagaimana ia hampir meragukannya. Bagaimana ia sempat diam saat tuduhan mengarah padanya. Dan bagaimana pria ini tetap tenang. Kenapa kamu tidak marah tadi? Tanya Naila. Saat semua orang mulai mencurigaimu. Raka berpikir sebentar. Lalu menjawab, karena saya sudah pernah mengalami yang lebih buruk. Jawaban itu sederhana. Tapi membuat Naila terdiam. Ia berjalan mendekat. Lebih dekat dari sebelumnya. Kalau saat itu saya memilih tidak percaya padamu, tanyanya pelan. Raka menatapnya. Maka saya akan tetap membuktikan. Dan kalau kamu gagal, saya tidak akan gagal. Jawaban itu bukan sombong, tapi keyakinan. Dan entah kenapa, Naila mempercayainya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia membuat keputusan bukan karena data, bukan karena strategi, tapi karena insting. Dan kali ini, instingnya tidak salah. Naila menghela napas pelan. Beban di bahunya sedikit berkurang. Raka, katanya, mulai hari ini, kamu tidak lagi berada di bawah. Raka tidak langsung merespons. Saya ingin kamu di tim inti, lanjut Naila. Langsung di bawah saya. Hening sejenak. Semua orang di ruangan itu menunggu jawaban. Raka menatapnya. Lama. Lalu berkata pelan. Saya tidak datang ke sini untuk itu. Naila sedikit terkejut. Lalu untuk apa? Raka tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik layar. Lalu kembali menatap Naila. Untuk memastikan ini tidak terjadi lagi. Jawaban itu membuat ruangan kembali sunyi. Dan di detik itu, Naila sadar. Pria di depannya ini tidak bisa diukur dengan jabatan atau posisi. Dan mungkin itulah alasan kenapa ia berbeda. Kantor itu akhirnya kembali normal. Tidak ada lagi suara panik di ruang rapat. Tidak ada lagi bisik-bisik mencurigakan di lorong. Semua berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Laporan sudah dirapikan. Sistem sudah diperbaiki. Dan nama-nama yang terlibat sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Semuanya terlihat selesai. Tapi tidak bagi Naila. Pagi itu, ia berdiri di dekat jendela ruangannya. Matahari masuk perlahan, menerangi ruangan yang biasanya terasa dingin. Di tangannya, ada satu file. Bukan laporan. Bukan data. Tapi profil sederhana. Raka Pramudia. Ia membacanya sekali lagi. Tidak banyak informasi. Seolah hidup pria itu memang tidak pernah benar-benar tercatat. Langkah kaki terdengar pelan di luar. Naila menoleh sedikit. Berharap. Namun pintu tetap tertutup. Tidak ada yang masuk. Ia menghela napas pelan. Lalu berjalan ke meja. Kursi di hadapannya kosong. Kursi yang kemarin sempat ditempati seseorang yang mengubah segalanya. Tapi hari ini, tidak ada. Dia tidak datang. Bu. Suara sekretaris dari interkom terdengar pelan. Naila terdiam sejenak. Sejak kapan? Sejak pagi. Dan, dia tidak meninggalkan pesan. Hening. Baik, jawab Naila akhirnya. Interkom mati. Ruangan kembali sunyi. Naila duduk perlahan. Tangannya menyentuh meja. Lalu berhenti. Ada sesuatu yang tertinggal di sana.
Sebuah kertas kecil. Ia tidak ingat melihatnya sebelumnya. Perlahan, ia mengambilnya. Lipatan sederhana. Tidak rapi. Seperti ditulis terburu-buru. Naila membuka kertas itu. Hanya satu kalimat. Tulisan tangan yang sederhana. Kadang orang yang terlihat paling rendah, justru yang menyelamatkan semuanya. Naila menatap kalimat itu lama. Sangat lama. Tanpa sadar, napasnya berubah. Lebih berat. Lebih dalam. Ia menutup mata sebentar. Dan dalam keheningan itu, semua potongan kejadian beberapa hari terakhir kembali muncul. Raka berdiri dengan nampan. Raka meminta laptop. Raka dituduh. Raka tetap diam. Raka membuktikan. Dan sekarang, Raka pergi. Tanpa meminta apapun. Tanpa menunggu imbalan. Naila membuka mata. Perlahan. Ia berdiri. Melangkah menuju jendela. Kota di luar tetap sama. Ramai. Sibuk. Tidak peduli dengan apa yang baru saja terjadi di dalam gedung ini. Tapi bagi Naila, semuanya sudah berubah. Ia menyentuh kaca jendela pelan. Dingin. Seperti dirinya selama ini. Namun kini, ada sesuatu yang berbeda. Retakan kecil. Yang membuatnya lebih manusia. Aneh. Gumamnya pelan. Entah kenapa, ia merasa kehilangan. Bukan karena kehilangan karyawan. Bukan juga karena kehilangan aset. Tapi karena kehilangan seseorang yang belum sempat ia pahami. Seseorang yang datang tanpa suara. Dan pergi dengan cara yang sama. Naila menatap kertas di tangannya sekali lagi. Lalu menggenggamnya pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menjadi seorang pemimpin, air matanya jatuh. Bukan karena lemah. Tapi karena sadar. Bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan. Tidak semua orang bisa dimiliki. Dan tidak semua kesempatan datang dua kali. Di luar sana, hidup terus berjalan. Dan di dalam ruangan itu, seorang wanita yang selama ini dikenal sempurna, akhirnya belajar tentang kehilangan. Dalam diam. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua orang hebat datang dengan penampilan meyakinkan. Kadang, justru mereka yang terlihat paling sederhana, menyimpan kekuatan yang luar biasa. Raka mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu butuh suara keras. Cukup dengan ketenangan, keteguhan, dan keberanian untuk tetap berdiri di jalan yang benar, meski tidak ada yang percaya. Sementara Naila mengingatkan kita bahwa kepercayaan adalah hal yang sangat berharga. Sekali rusak, tidak mudah diperbaiki. Tapi dari kehancuran itu, kita bisa belajar menjadi lebih bijak dalam melihat manusia. Tidak hanya dari jabatan atau penampilan. Hidup seringkali memberi pelajaran dengan cara yang tidak kita duga. Melalui kehilangan, melalui pengkhianatan, atau bahkan melalui seseorang yang hanya singgah sebentar, tapi meninggalkan makna yang dalam. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, agar tidak meremehkan siapapun, dan selalu menjaga kejujuran dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Tuliskan juga di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapatkan dari cerita ini. Semoga yang menonton video ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin.